Kota ini tidak pernah benar-benar tidur. Ia terus menyala dengan lampu, ambisi, dan kemewahan. Di antara gedung-gedung tinggi, ada orang yang terus bekerja agar tetap hidup. Mereka membayar banyak hal, waktu, tenaga, dan perlahan kepercayaan. Rumah ini dahulu sederhana, ruang demi ruang dibangun bersama. Angan-angan yang dulu mimpi belaka, kita gapai segala yang tak disangka. Tak sadar menimbun yang lebih berharga. Katanya, Berdiri di atas semua yang ini lebih bermakna. demi negara, Anak tangga yang berlebihan tapi jumlahnya. di negara yang sibuk meminta rakyatnya untuk jujur, mengapa kemewahan justru tumbuh dari kekuasaan? Menyatakan dan apa berbeda. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo menghadapi pusaran masalah hukum yang mendera. Tidak hanya tersandung kasus pencucian uang dan gratifikasi di KPK, Rafael juga harus melihat anaknya, Mari. Dan ketika satu kasus terbuka, yang runtuh bukan hanya nama seseorang, tapi juga keyakinan bahwa keadilan masih punya tempat. Lu udah lihat belum yang gue kirim di grup? Gue gak habis pikir sih. Yang mana? Soal Rafael Alun? Iya, gila ya bisa-bisanya. Ya, sebenarnya yang bikin rame itu bukan cuma kasus korupsinya, tapi itu kan karena si Rafael Alun gaya hidupnya terlalu mencolok dan lucunya dia kerja di lembaga pajak. Hidupnya pakai uang rakyat. Lembaga yang tiap harinya nyuruh masyarakat buat taat bayar pajak. Tapi kadang gue suka mikir deh, rakyat kan disuruh jujur ya. Tapi yang punya jabatan malah suka nyalahgunain kekuasaannya mereka. Aneh banget gak sih kalau pikirnya? Sumpah ya lagi, bakal seru banget gak sih kalau dibahas ini? Sepakat sih. Kita mulai. Yo. Kita duduk dulu. Kita mulai dari openingnya dulu ya. Boleh. 1, 2, 3. Welcome to Bajuri, Bacot, Julid, Ria. So hari ini kita mau bahas apa nih? Kita bahas tentang itu kasus korupsi yang waktu itu sempat viral. Apa sih? Yang mana di sih? Jakarta itu loh. Yang penguasa jasa itu nggak sih? Iya itu apa sih namanya? Oh, Rafael Alun. Oh iya, menarik. Menarik jadi sih. Jakarta nggak sih? Oh iya, pas banget. Iya. Ya gimana tuh, Lor? Gimana sih menurut pandangannya sebagai orang Jakarta? Waktu gue pertama kali denger kasus itu sih, waktu itu gue marah banget ya sebagai orang Jakarta. Dan gue yakin bukan cuma orang Jakarta yang marah, semua masyarakat Indonesia yang denger juga pasti marah sih. Ya, gue juga marah. Menurut gue, kasus ini tuh bakal nunjukin banget ketimpangan sosial di masyarakat. Ketimpangan gimana tuh? Kayak semua orang tuh di Jakarta kerja keras buat bertahan hidup, terus buat nyari uang, buat beli motor, beli rumah. Gue setuju banget sih, Lor. Sementara ada pejabat publik yang hidup super mewah dari jabatan publik. Bener banget. Yang kayak gini nih yang bahaya, karena yang kayak gini nih bikin masyarakat tuh suka kehilangan harapan sama negara ini, enggak nggak sih? Iya lagi. Benar-benar. Karena orang jadi mikir Yang ngapain jujur, Bener-bener. kalau yang curang, nah gitu deh. Padahal ya, kalau dipikir-pikir dan kita bayangin, pola pikir kayak gini tuh bakal lebih cepet nyebar loh di masyarakat.
Benar, karena yang rusak bukan cuma hukum, tapi Mental masyarakatnya. Karena dari kasus ini tuh ngebuktiin kalau misalnya media sosial tuh berpengaruh besar banget gak sih? benar banget. Setuju. Ya, karena tuh netizen literally bongkar semuanya. Iya, dikulitin banget. Waktu itu sampai ada hashtagnya kan. Iya, lagi rame banget. Iya lagi. Cuman sih menurut gua dari situ juga masyarakat tuh bakal lebih cepat sadar kalau korupsi itu nggak jauh. Halo semuanya, kenalin nama gue Fauzan, gue dari Fakultas Hukum Angkatan 2023. U4. Oke. Pastinya korupsi ini punya dampak yang signifikan gitu ke pembangunan di Indonesia. Kenapa? Karena sebenarnya kan korupsi ini menyangkut kerugian keuangan negara, sehingga pastinya akan dampak ke pembangunan infrastruktur yang terhambat. Dan ini sebenarnya pada akhirnya akan terdampak juga ke masyarakat gitu, karena sebenarnya ini berkaitan dengan fasilitas pelayanan umum gitu. Dan kalau kita lihat lagi, hak-hak masyarakat itu sebenarnya nggak akan terpenuhi dari akibatnya korupsi ini. Terlebih lagi dilihat dari kasus-kasus penegak hukum yang terjerat suap dan sebagainya, ini juga pasti terdampak masyarakat, karena masyarakat akan mempertanyakan bagaimana kepercayaan mereka terhadap pemerintah ini untuk mengakomodir penegakan hukum yang optimal gitu. Sebenarnya ini nggak sesederhana kita titik beratkan ke tiap individu gitu, kayak bagaimana integritas dari tiap individu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kita bisa lihat juga dari lingkungan dari tiap individu tersebut, karena sebenarnya sejatinya itu tiap individu melakukan perilaku menyimpang itu mereka biasanya belajar dari lingkungan sekitar gitu. Terus yang kedua, ini ada kaitannya dengan jawaban sebelumnya, dimana kalau kita lihat dari kasus-kasus yang ada di berita-berita itu tuh bisa dibilang permasalahannya ada di lembaga pengawas yang lemah gitu. Nah, dengan adanya lemahnya pengawasan itu, biasanya pelaku-pelaku tindak pidana korupsi ini melihat celah-celah gitu yang bisa mereka ambil, sehingga kasus dari tindak pidana korupsi itu sendiri bisa berulang-ulang. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Salsabila Putri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Angkatan 2023. Oke, menurut aku perihal kasus korupsi sendiri tentunya itu buruk banget, apalagi kalau misalnya pelakunya datang dari pejabat publik yang harusnya mereka jadi acuan publik gitu, yang harusnya bisa ningkatin kepercayaan masyarakat. Di sini kalau misalnya mereka melakukan korupsi, malah mereka mengurangi intensitas atau kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Dampaknya tentunya banyak, kayak misalnya yang harusnya kebijakan publik itu ambil dari misal partisipasi masyarakat, gara-gara korupsi itu makanya masyarakat jadi enggan untuk berpartisipasi. Makanya korupsi itu menurut aku bahaya banget sih buat Indonesia ke depannya. Perihal korupsi sendiri, ya alhamdulillahnya masyarakat sekarang udah gampang mengaksesnya, karena yang paling utama tuh kan sekarang akses informasi tuh balik lagi udah gampang banget buat diakses, kayak misal lewat sosial media. Pun lewat sosial media ini masyarakat jadi gampang gitu buat mantau kasus korupsi itu sendiri. Jadi itu yang bikin awareness masyarakat pun, apalagi dari generasi muda, makin aware. Kayak misal bikin SJ, bikin propaganda, atau bahkan turun ke jalan. Jadi masyarakat makin aware gitu dengan adanya gerakan-gerakan ini. Jujur kalau misalnya dilihat dari sisi demokrasi, adanya korupsi ini justru malah merusak tatanan demokrasi itu sendiri kan. Karena kan sejatinya kayak demokrasi harusnya menekankan pada proses keadilan, terus juga partisipasi. Tapi dengan adanya korupsi ini, kayak contohnya aja misal di pemilu, jadi malah kesannya tuh nggak semua pihak terwakili, jadi cuma satu bagian doang yang terwakili. Karena adanya proses suap itu sendiri, jadi nggak mewakili semua pihak lah gitu bahasanya. Halo, aku Aisyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Angkatan 2023. Oke, kalau dari pengetahuan aku sih, korupsi ini bisa banget ya berdampak di banyak hal, terutama kan kalau di kasus ini tuh korupsi pajak ya. Jadi ini tuh bisa berdampak
menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan juga terhadap pembayaran pajak atau sistem pajak gitu ya. Dan dari hal ini bisa jadi menghambat ekonomi negara karena pendapatan negara pun jadinya akan menurun seperti itu sih. Oke, kalau misalnya ditanya sebenarnya siapa yang paling dirugikan, kalau menurut aku sih yang paling dirugikan tuh masyarakat luas ya, karena kan masyarakat juga memiliki kewajiban untuk bayar pajak, terutama untuk masyarakat yang memang masih bergantung sama fasilitas-fasilitas yang memang dibiayai dari pajak gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sri Hadiwinarningsih. Saya adalah dosen Departemen Akuntansi Unpad, juga sebagai anggota zona integritas di pilar yang kedua, tata laksana. Saya mengampu mata kuliah anti korupsi pada Sekolah Vokasi Program Studi Akuntansi Sektor Publik Universitas Padjadjaran. Menurut pendapat saya, mata kuliah anti korupsi ini adalah amanah dari konsekuensi Universitas Padjadjaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Sekolah Vokasi yang semuanya sedang berjuang untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM setelah diperolehnya predikat WBK. Mata anti korupsi ini penting karena kita ingin mengajak generasi penerus, generasi muda untuk berubah melalui 3 pola ya. Pola yang pertama adalah memperbaiki kognitif, yang kedua memperbaiki afektif, yang ketiga psikomotorik. Dengan diajarkannya ketiga pilar ini di dalam mata kuliah anti korupsi, kita berharap generasi yang akan datang akan jauh lebih baik. Karena kita di Universitas Padjadjaran mengenal 3 pola ya, saya rasa semua universitas juga, yaitu 3 pilar pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Maka dari fungsi pendidikan, semua tenaga pendidik harus berperan sebagai role model. Kita tidak bisa mengharapkan lingkungan kita baik tanpa berbuat baik. Korupsi sudah terjadi di mana-mana, masih still terjadi, going on terjadi, maka tidak ada cara yang lebih baik sebagai role model. Mulai dari diri kita dan tularkan itu kepada masyarakat di lingkungan kita. Terima kasih. Kalau kejujuran kalah oleh jabatan, kalau uang negara jadi alat kemewahan, Kalau rakyat terus dikecewakan. Dengarlah nyanyi sunyiku. Korupsi tidak selalu dimulai dari miliaran rupiah. Kadang dimulai dari kebohongan kecil, penyalahgunaan kecil, dan pembiaran yang dianggap biasa. Masa depan negara ini mau dibangun dengan integritas atau dibiasakan dengan korupsi. Yuk kita mulai yuk. Selama ini ku nanti yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Apapun yang terbilang
pamrihku